tenang. Ini bukan gue mau ke kondangan ya. Jadi hari ini gue mau cerita tentang kultur organisasi. Berhubung gue dari tadi mikir apa yang bisa represent ya. Ya udahlah gue pakai batik aja nih, spesial buat lo. Ya. Jadi pernah nggak mikirin kenapa ya kalau di tempat ngantor gitu ya, di tempat lo kerja tuh harus pakai seragam ya, hari apa pakai apa, Rabu pakai apa misalnya, nggak Jumat pakai apa, kayak gitu kan. Dan pasti ada ya yang nonton ini ngerasa kenapa ya hari tertentu pakai batik juga gitu ya, selain memang ini pakaian kebanggaan kita ya. Nah, terus selain itu juga bukan urusan seragam aja, kultur organisasi itu. Jadi pernah juga nggak kenapa ya harus ada aturan ini, boleh lakuin ini atau nggak boleh lakuin itu gitu ya, do and don'ts kita mungkin dengarnya ya, selain yang tadi gue bilang. Nah itu sebenarnya gue akan masuk ke bagian kedua. Di kultur organisasi itu sesimpel kita tahu ya, kultur itu budaya, dan itu nggak cuman tentang budaya yang ada di bangsa atau negara kita, tapi juga itu bisa terjadi di organisasi ya kan, yang tempat kita kerja, kuliah, sekolah gitu ya, dimana tujuannya adalah biar member-member di dalam itu saling kerjasama ya kan. Makanya gak heran kan kalau misalnya bisa dibilang dengan upaya disamain dengan seragam yang tadi gue coba up di awal, terus ada apa yang boleh dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin, biar kompak aja sebenarnya gitu loh ya. Dan kalau misalnya kompak itu kan jadi bisa meminimalisir konflik ya kan. Jadi kalau yang nggak perlu tuh yang bisa gesek kerjasamanya tuh bisa dihindari dengan punya kultur yang baik. Sekali lagi tadi asal do and don'ts-nya jelas gitu ya. Nah sebenarnya ada satu hal lagi terkait dengan perubahan ya. Jadi dengan kultur yang baik itu bisa di-improve lagi sampai terjadi perubahan di organisasi itu. Tapi ngomongin perubahan gue akan sampein di video besok ya. Jadi kita masuk ke analisis sekarang, gimana hubungannya antara hal-hal yang diseragamkan tadi, do and don't tadi itu bisa berpengaruh ke kultur organisasi. Jadi ceritanya kalau misalnya nih gue sama lu ada di satu organisasi yang sama, itu begitu gue masuk gue akan pelajari apa sih yang biasanya dilakuin di organisasi ini kayak gitu ya. Sekali lagi gue mungkin akan tanya aturannya, gue akan tanya habitnya ya kan, gimana cara mereka berkomunikasi ya kan, dan sampai kita perlu tahu leader-leader di sana gitu ya, atau kita yang jadi leader gitu, kita perlu tahu ini biasanya tempat kita sekarang itu memutuskannya tuh gimana, membuat keputusannya gimana ya. Nah, jadi bayangin aja kalau misalnya kita bisa memahami hal itu, harusnya mau masuk atau keluar organisasi kapanpun, ya, termasuk yang baru gitu ya, itu menurut gue harusnya aman-aman aja. Kenapa? Karena kita tahu gitu, kita bisa beradaptasi dengan baik. Nah, itu maksud gue, ya. Jadi ini kalau mungkin gue coba ingetin lu kan, lu kalau datang ke suatu daerah pasti kan budayanya beda ya gitu ya, lagi traveling nih gitu kan, dan lu ngikutin kan gitu, biar kelihatan apa coba, kelihatan sama ya kan, nggak kelihatan kayak berbeda yang akhirnya bikin gesekan atau bahkan konflik yang tadi gue angkat gitu ya. Harusnya sih enggak. Jadi to conclude, coba pelajarin budaya tempat lu teamwork ya kan, berorganisasi. Kalau misalnya itu lo bisa pelajarin, harusnya lo bisa berbaur dengan baik dan lo bisa bekerja sama yang akhirnya lo bisa nyaman gitu, lo tumbuh di sana baik sebagai follower atau leader. Oke. Kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu besok.